Ini adalah AIOPC yang keren tapi terjangkau, cuma 6 jutaan aja, tapi layarnya bisa naik turun seperti ini. Bisa diputar jadi vertikal juga, mau diputar ke kanan ke kiri bisa juga. Desainnya simple dan elegan. Ya, ini adalah all-in-one PC terbaru dari Axio. Prosesornya langsung pakai Intel Core generasi ke-12, jadi lumayan kekinian ya. RAM-nya bisa di-upgrade, storage-nya juga bisa pasang sampai 2 storage. Layarnya IPS dengan color gamut mendekati 100% sRGB. Ini adalah Axio HyperFlex 3. Ya, ini adalah all-in-one PC Axio HyperFlex 3. Penampilannya elegan sekali, warnanya putih semua, performanya lumayan mumpuni, layarnya keren dan kita langsung mulai aja pembahasan kali ini dari spesifikasi dasar dulu ya sebelum langsung masuk ke dalam. Oke, untuk prosesor dia pakai Intel Core i3 1215U fabrikasi Intel 7, base power 15 watt. Dia punya 6 core dan 8 thread yang terdiri dari 2 performance core dan 4 efficient core. Untuk Intel Smart Case-nya ada 10 MB. Lalu integrated graphics pakai Intel UHD Graphics dengan 64 execution unit dan sudah support Intel QuickSync juga. RAM-nya yang terpasang adalah 8GB DDR4 3200, jadi single channel ya. Nah, pakai standarnya memang masih pakai RAM single channel, tapi karena dia pakai SODIMM, jadi kita bisa menambahkan 1 keping lagi di sini supaya RAM-nya jadi lebih lega dan lebih kencang lagi. Nah, untuk storage yang terpasang adalah 256GB SSD NVMe PCIe Gen 3. Hanya ada 1 slot SSD M.2 di sini. Jadi kalau mau upgrade SSD, kalian bisa melakukannya dengan mengganti SSD bawaannya ini. Tapi ada opsi lain sebetulnya kalau nggak pakai M.2, kalian bisa pakai slot yang 2,5 inci untuk memasangkan SSD di sini. Mau dipasangin hard disk notebook juga bisa ya. Tapi rasanya sih masang SSD lebih mantep ya untuk performanya. Untuk konektivitas wirelessnya dia pakai Realtek 8821 CE ya. Ini sudah mendukung Wi-Fi 5 dan Bluetooth versi 5 juga. Dan ada juga Gigabit Ethernet dengan chip dari Realtek. Lalu untuk power adapternya ini 65 watt. Sistem operasinya menggunakan Windows 11 ya, udah bawaannya ya. Lalu untuk body ini form factornya all-in-one PC. Jadi mesin utamanya ditempatkan menyatu di belakang monitornya. Untuk materialnya ada perpaduan polikarbonat dan metal. Warnanya total putih ya di sini ya. Nah, untuk desain secara tampilan Axio HyperFlex 3 ini punya desain yang simple dan juga minimalis. Untuk stand ini dipasang ke bagian punggung atau belakang all-in-one PC seperti ini ya. Ini adalah sebuah dynamic stand yang memungkinkan kita untuk memutar layarnya. Jadi mau pakai horizontal bisa, mau pakai portrait bisa ya. Selain itu layarnya juga bisa ditundukkan sedikit dan ditengadahkan ya. Nah, sudut pendudukannya lebih kecil ketimbang sudut tengadahnya di sini. Tidak hanya itu, sisi layarnya juga kita bisa atur ketinggiannya menggunakan mekanisme di tiang standnya ini. Nah, ini pengaturan naik turunnya lumayan besar rentangnya ya, sampai 13 cm. Lalu kalau tidak ingin menggunakan stand, all-in-one PC ini juga sebenarnya bisa mendukung pemasangan ke bracket dengan VESA mount 100x100. Atau bisa juga langsung dipasang ke dinding kalau mau ya pakai VESA mounting ini. Nah, untuk bobot AIOPC ini di 4,76 kg. Lalu untuk power adapternya adalah 373 gram. Untuk display ini adalah panel IPS ukuran 23,8 inci, sering dibilang 24 inci ya. Untuk resolusinya Full HD atau 1920x1080 pixel. Refresh rate-nya 60 Hz. Dari keterangan Axio, layar ini punya color gamut di 96% sRGB. Nah, kalau kami uji, brightness maksimumnya itu ada di kisaran 255 nits, sementara untuk color gamut coverage-nya ada di 92,4% sRGB dengan gamut volume di 101,9% sRGB. Jadi sudah sangat mendekati klaimnya. Selain itu hasilnya juga terbilang memadai ya untuk berbagai aktivitas, bahkan editing untuk warna di foto atau video juga masih aman sebetulnya. Kemudian untuk layarnya ini permukaannya non glare ya, jadi enak banget kalau mau dipakai ngetik-ngetik atau kerja berlama-lama ya, nggak banyak yang mantul-mantul di layarnya ini. Bezel atau bingkai layarnya terlihat tipis di sisi kiri, kanan, dan atas. Bingkai bawahnya memang sedikit agak tebal, tapi ini wajar ya. Nah, untuk kamera dan mikrofon, all-in-one PC ini dilengkapi dengan pop-up kamera 5 megapiksel yang dapat disembunyikan di balik layar saat tidak digunakan. Untuk memunculkannya kita hanya perlu menekan bagian tengah atas layarnya ini. Nah, sedikit catatan, saat menekan modul kamera ini kita perlu sambil menahan layar dari bagian bawah karena ini agak berat mekanismenya ya. Kalau kita tekan hanya dari atas saja, ini bisa mendorong layar turun ke bawah. Nah, resolusi kamera ini maksimum di 5 megapiksel dengan rasio 4:3. Kemudian kemampuan rekamannya itu support sampai 1440p 30 fps. Nah, untuk kualitas hasil rekamannya sendiri sudah tergolong oke ya untuk kelas harganya, selama pencahayaan di sekitarnya memang sudah terbilang mencukupi. Nah, untuk kualitas mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera serta mikrofon dari Axio
Axio HyperFlex 3. Di kondisi pencahayaan yang cukup, video yang dihasilkan dari kameranya ini sudah tergolong oke ya. Apalagi di sini opsi perekamannya bisa sampai 1440p, yang bagi kami kualitasnya ini bisa dibilang lebih baik dibandingkan kamera AIO atau laptop lain dengan resolusi 1080p di harga yang sama. Oke, untuk audionya, all-in-one PC dilengkapi dengan 2 buah speaker yang mengarah ke bawah ya. Kualitas suara yang dihasilkan itu terbilang cukup rapih dengan ada sedikit bass di situ. Sementara untuk volume suara ini terbilang sekedar mencukupi lah untuk kelas harganya. Nah, sekarang kita untuk konektornya. Deretan konektor utama dari AIO ini terletak di sisi belakang di bawah tempat pemasangan stand. Semua konektor ini menghadap ke bawah. Nah, di sini ada satu DC input, satu HDMI output, ada satu VGA port atau DSAP ya, lalu ada 2 USB 2.0 Type A, ada 1 gigabit Ethernet, lalu ada 2 USB 3.0 Type A, ada 1 3,5 mm mikrofon in, dan ada 1 3,5 mm audio out. Jadi kalau mau kerja dengan 3 monitor sekaligus di AIO ini bisa banget sebenarnya. Asik kan? Selain itu ada juga 2 USB 2.0 Type A di area kanan bawah dari all-in-one PC ini. Jadi ini yang lebih mudah untuk diakses karena dia lebih ke depan posisinya. Sementara itu untuk bagian kiri bawah terdapat sebuah Kensington lock slot ya. Untuk tombol-tombol di sini Axio menjadikan 3 tombol pengendalian untuk all-in-one PC ini yang posisinya di area kanan bawah. Nah, di sini terdapat satu tombol power dan sepasang tombol untuk mengatur brightness. Untuk pendinginan dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan 2 buah heat pipe dan 1 buah kipas. Intake-nya dari bawah, exhaust ke arah atas. Ini klasik untuk sebuah all-in-one PC. Nah, untuk keyboard dan mouse-nya di sini disediakan ya keyboard dan mouse wireless ya. Ini standar dalam paket penjualannya. Tentunya dengan bonus tersebut ini akan membuat setup di atas meja itu jadi lebih rapi dan bebas dari kabel yang berserakan. Keyboard dan mouse ini menggunakan satu dongle saja untuk terhubung ke PC. Jadi ini menghemat port di AIO PC ini juga. Dan warnanya juga senada dengan AIO PC ini, sama-sama warna putih juga. Tidak hanya itu, mouse-nya ini juga menggunakan silent button di sini. Jadi kalau kita klik-klik itu nggak berisik. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performanya. Kita lihat dulu konsistensi performanya kalau kita pakai Cinebench R23 ya dengan stabilitas selama setengah jam. Skor maksimumnya ada di 4.521 poin di awal run pertama. Sedangkan untuk skor yang dapat dipertahankan ada di kisaran 4.500 sampai 4.400 poin selama setengah jam pengujian. Nah, untuk suhu kerja kita lihat bahwa dia stabil di kisaran 54 sampai 57 derajat Celcius. Jadi ini adem banget. Oke, konsumsi dayanya kalau kita pakai Cinebench R23 itu bisa mencapai 61 watt di awal pengujian, tapi kemudian akan turun dan bertahan di kisaran 47 sampai 49 watt. Oke, sekarang kita lihat kalau kita pakai software untuk video editing. Kita pakai Adobe Premiere Pro 2025, kita pakai video 2 menit 7 detik yang biasa kita pakai. Oke, kita coba dulu dengan kondisi default alias RAM-nya single channel 8GB. Untuk 1080p 60 video export dengan software Oni selesai dalam waktu 4 menit 46 detik, sementara kalau pakai OpenCL selesai dalam waktu 5 menit 11 detik. Nah, kalau RAM-nya kita bikin jadi dual channel ya, 2 kali 8 jadi 16GB, kita mendapatkan dengan software Oni selesai dalam waktu 4 menit 41 detik, sementara kalau untuk GPU selesai pakai OpenCL selesai dalam waktu 3 menit 18 detik. Nah, ini kelihatan ya, jadi lebih kencang. Jadi memang kalau kita pakai dual channel itu efeknya terasa sekali. Oke, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan video exporting dengan OpenCL, suhu terlihat bergerak dari 43 derajat Celcius hingga ke 54 derajat Celcius. Lalu di akhir ekspor suhu terlihat sempat naik ke 66 derajat Celcius. Lagi-lagi ini adalah suhu yang tergolong sangat aman. Nah, untuk konsumsi dayanya saat melakukan video exporting dengan OpenCL itu ada di kisaran 52 sampai 56 watt. Lanjut ke DaVinci Resolve 19.1.3. Ini adalah software video editing kelas profesional tapi versi gratis yang kita pakai. Durasi videonya masih sama juga. Untuk single channel itu selesai dalam waktu 9 menit 18 detik, sementara untuk dual channel selesai dalam waktu 6 menit 27 detik. Jadi kelihatan, lagi-lagi kalau kita bikin dual channel tentunya akan lebih baik performanya. Nah, untuk suhu kerjanya di 1080p 60 fps video exporting, suhu CPU terlihat ada di kisaran 52 sampai 57 derajat Celcius saja. Lagi-lagi, adem banget. Sementara untuk konsumsi dayanya ada di kisaran 53 sampai 58 watt. Kita lanjut dengan CapCut ya. Untuk videonya masih sama durasinya juga, konfigurasi single channel, ekspor video 4K 60 hasilnya adalah 9 menit 11 detik. Sementara kalau kita ekspor ke Full HD 60 fps selesai dalam waktu 2 menit 30 detik. Nah, sekarang kalau kita pakai konfigurasi dual channel, ekspor video 4K 60 dapat dilakukan dalam waktu 5 menit 15 detik. Sementara kalau kita ekspor ke Full HD 60 kita dapat dalam waktu 1 menit 44 detik. Lumayan juga ya kalau 1080p 60 fps pakai CapCut ini kencang. Untuk suhu kerja kita prosesor mengalami fluktuasi di kisaran 50 sampai 60 derajat Celcius selama proses exporting. Untuk konsumsi dayanya pada saat melakukan 4K 60 video export dia ada di 53 sampai 58 watt. Oke, sekarang langsung kita tes juga buat gaming karena kita tahu pasti banyak yang nanya ya. Untuk pengujian ini kita langsung pakai konfigurasi dual channel aja 16GB dan hasilnya kurang lebih seperti ini.
Oke, di game yang terakhir ini GTA 5 selama setengah jam suhu CPU dari kisaran 53 sampai 56 derajat Celcius saja. Sementara untuk konsumsi dayanya kita lihat ada di kisaran 52 sampai 53 watt. Oke, kita lanjut lagi dengan pengujian konsumsi daya. Semua pengujian ini yang sekarang dilakukan di brightness 100% dengan volume 100%. Kita mau lihat pentoknya aja ya. Nah, saat idle, nggak ngapa-ngapain, konsumsi daya terlihat ada di kisaran 30 watt saja. Nah, untuk nonton film Full HD di YouTube dengan browser Google Chrome, konsumsi daya ada di kisaran 32 sampai 36 watt. Kalau kita nonton Netflix pakai Google Chrome juga ya, konsumsi daya dari kisaran 36 sampai 44 watt. Nah, kalau kita ngetik-ngetik aja nih dokumen ya, itu konsumsi daya dari kisaran 31 sampai 32 watt. Nah, dari beragam pengujian yang kita lakukan tadi ya, daya maksimum yang sempat tersentuh kalau kita pakai aplikasi sehari-hari adalah 58 watt. Jadi coba deh kita ambil aja skenario terberatnya ya, peak di 58 watt dan kita gunakan terus-menerus selama 12 jam dalam satu hari. Nah, kalau kita gunakan tarif dasar listrik rumah tangga yang 1300 VA dengan harga 1444 per kWh, hasilnya biaya pemakaian listrik itu sekitar Rp1.005 per hari. Artinya, kalau selama 30 hari kita pakai terus 12 jam sehari full load di 58 watt ya, itu membuat kita harus mengeluarkan Rp30.165 saja. Tentunya kalau bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih ringan, yang biasanya memang lebih ringan ya, kalau ngetik-ngetik kan cuma 30-an watt doang ya, biaya listriknya tentunya akan jauh lebih rendah. Oke, kita lanjut dulu untuk storage testnya sekarang ya. Kita lihat dengan Krisalisma kita dapatkan bahwa SSD-nya kecepatan baca di 3093 MB per second, sementara tulisnya di 1828 MB per second. Ini udah lumayan oke lah untuk SSD PCIe Gen 3. Paling enggak ini untuk kecepatan bacanya udah kencang. Nah, untuk harganya, Axio HyperFlex 3 ini SRP-nya ada di kisaran 7.549.000 untuk yang varian Windows 11 yang kita uji ini. Nah, kalau misalnya sebuah perusahaan mau menekan pengeluaran ya, itu bisa juga membeli yang varian DOS. Itu dijual di 7.049.000 ya, atau mungkin kalau kalian sudah punya Windows sendiri misalnya ya, udahlah nggak perlu, saya install sendiri aja. Nah, itu bisa juga lumayan lah, hemat-hemat tipis-tipis. Oh ya, sebuah catatan, coba deh ya cek dulu ke toko-toko online. Nah, kalau kalian di toko-toko online itu ketemunya di harga berapa sih? Apakah benar harganya segini? Atau mungkin lebih rendah? Oh ya, jangan lupa harga tadi sudah termasuk satu set keyboard dan mouse wireless ya. Lalu ada garansi 1 tahun plus 1 tahun accidental damage protection juga. Berdasarkan keterangan Axio, klaim ADP ini dapat dilakukan berkali-kali di 184 service center mereka selama masih dalam limitnya. Nah, limitnya itu adalah senilai 90% harga SRP unit dan ada 10% untuk admin asuransi. Dan untuk spare part, Axio menjamin ketersediaan spare part selama masa garansi. Oh ya, Axio itu masih tetap berkolaborasi dengan JKT48 loh, termasuk untuk AIO ini. Tapi untuk setiap pembelian dari seri HyperFlex ini memang tidak ada atau belum ada bonus stiker dan photocard JKT48. Oke, sekarang kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya yang terpasang memang single channel. Jadi saran kami langsung buat jadi dual channel aja, biar langsung mantep. Harganya udah murah kok, nambahin RAM sendiri lagi nggak apa-apa lah ya. Lalu kemudian, meskipun layarnya bisa kita atur ke mode portrait atau berdiri, namun all-in-one PC ini masih belum dilengkapi dengan fitur auto rotate. Jadi ya kita harus secara manual ngatur layout tampilannya. Tapi yang penting bisa ya. Lalu mekanisme pop-up kameranya, ini rasanya agak berat sih memang untuk bukanya ya. Lalu ada 2 konektor USB yang mudah dijangkau dari depan, tapi keduanya itu cuma USB 2.0. Kemudian dia belum dilengkapi dengan port USB Type-C di sini. Jadi kalau butuh transfer data yang kencang, di situ adanya ya cuma 2 USB 3.0 yang Type A. Kemudian dia juga belum punya banding Microsoft Office. Tapi tenang, kalau Axio kan selalu ada ngasih LibreOffice juga sebagai pengganti. Dan kalau dibutuhkan, kalian tetap bisa install Microsoft Office di sini. Nah, dari sisi kelebihannya, prosesor yang digunakan terbilang lumayan memadai untuk kelas harganya. Buat kegiatan harian seperti browsing, nonton, atau kerja dengan set aplikasi Office misalnya, ini lancar banget. Kalau buat main game tipis-tipis juga masih memadai lah yang satu ini. Lalu dia hemat tempat dan memungkinkan meja kita terlihat rapih sekali ya, khususnya kalau dibandingkan dengan PC desktop biasa ya. Proses instalasi juga tergolong mudah di sini. Layarnya juga keren dengan card gamut yang mendekati 100% sRGB, jadi mantep. Lalu ada port HDMI untuk display output, ada VESA mount 100x100 untuk pemasangan ke bracket. Desainnya juga keren banget, stand adjustable, hemat listrik, ada kameranya dan ini 5 megapiksel, bisa ngerekam sampai 1440p 30 fps. Lalu ada bonus keyboard dan mouse wireless, bahkan mouse-nya juga udah silent button ini ya. Jadi all-in-one PC dari Axio ini cocoknya buat siapa sih? Ya, Axio HyperFlex 3 ini bisa jadi pilihan untuk yang mencari PC stasioner dengan kemampuan memadai serta layar yang besar, rapi, hemat tempat dan gak ribet masangnya. Cocok buat PC keluarga di rumah juga nih. Orang tua jadi lebih mudah
mengendalikan anak saat menggunakan PC dibandingkan kalau pakai laptop kan. Lalu untuk kebutuhan PC di sekolah, kantor, kampus, perpustakaan atau instansi lain, wah ini sih cocok banget. Apalagi hemat listrik kan dibandingkan PC desktop yang klasik. Ya pada akhirnya, buat yang sedang mencari sebuah AIO PC terjangkau yang berpenampilan sangat elegan, performa cukup oke buat kerja, nonton, bahkan gaming tipis-tipis, Axio HyperFlex 3 ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV TV.